Oke, shalom semuanya. Perkenalkan, nama saya Mario Angelino de la Hut, NIM 20010600049 dari kelas B, Program Studi Pendidikan Kimia. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang uji min 1 sampel dan uji beda 2 min independen. Yang pertama, uji min 1 sampel atau uji T 1 sampel. Dalam uji T 1 sampel, uji statistik yang digunakan sebagai berikut. T sama dengan X bar kurang mu per S X bar, di mana S X bar sama dengan S per akar N. Mu sama dengan rata-rata populasi atau hipotesis yang akan diuji. X bar sama dengan rata-rata sampel, N sama dengan jumlah sampel, S sama dengan standar deviasi sampel, dan S X bar sama dengan standar error. Termasuk contoh uji T1 sampel, anggaplah kita akan melakukan pengujian tinggi badan dari 20 siswa SMA. Berdasarkan literatur terdahulu, rata-rata ideal tinggi badan siswa adalah 170. Apakah hal ini terbukti secara statistik? Mari kita lakukan pengujian hipotesis uji T1 sampel. Yang pertama, tentukan hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. H0 sama dengan mu 0 sama dengan 170. Untuk tinggi badan, sampel adalah 170 cm. Dan H1 bagi min 0 tidak sama dengan 170, atau tinggi badan sampel tidak sama dengan 170 cm. 2. Tentukan tingkat signifikansi atau alfa dan daerah penolakan. Alfa sama dengan 0,025%, uji dua arah, derajat kebebasan N-1 sama dengan 19. Karena merupakan uji dua sampel, maka T0,025,19 sama dengan 2,093020. Daerah penolakan. Tolak H0 jika T0 lebih kecil sama dengan T0,25,19 atau T0 lebih besar sama dengan T0,025,19 atau T0 lebih kecil sama dengan 2,093020 atau T0 lebih besar sama dengan 2,093020. Gagal menolak H0 jika min T0,025,19 lebih kecil sama dengan T0 lebih kecil sama dengan T0,025,19 atau min 2,093020 lebih kecil sama dengan T0 lebih kecil sama dengan 2,093020. Yang ketiga, pengujian dengan statistik uji. T0 sama dengan X bar dikurang mu per S X bar, di mana S X bar itu sama dengan S per akar N. S X bar sama dengan 2,81 dibagi dengan akar 20, dan S X bar sama dengan 0,63. Selanjutnya, TO sama dengan X bar dikurang dengan mu dibagi dengan S X bar. TO sama dengan 171 dikurang 170 dibagi dengan 0,63, dan TO sama dengan 1,59. Yang keempat, menentukan apakah T0 berada dalam area penolakan atau tidak. T0 sama dengan 1,59. Daerah penolakan. Tolak H0 jika T0 lebih kecil sama dengan min T0,025,19 atau T0 lebih besar sama dengan T0,025,19 atau T0 lebih kecil sama dengan min 2,093020 atau T0 sama dengan 2,093020. Gagal menolak H0 jika min T0,025,19 lebih kecil sama dengan T0 lebih kecil sama dengan T0,025,19 atau min 2,093020 lebih kecil sama dengan T0 lebih kecil sama dengan 2,093020. Maka 2,093020 lebih kecil sama dengan T0 lebih kecil sama dengan 2,093020. Maka berdasarkan statistik uji, kita gagal untuk menolak HO. Kesimpulannya, berdasarkan hasil pengujian di atas, maka kita bisa simpulkan bahwa kita gagal untuk menolak H0.
atau bisa disimpulkan bahwa tidak terdapat cukup bukti untuk menolak H0. Artinya, dengan tingkat kepercayaan sebesar 95%, rata-rata tinggi badan siswa SMA adalah 170 cm. Yang kedua, uji bedah dua min independen. Rumus uji F sama dengan S1 kuadrat per S2 kuadrat. df1 sama dengan N1 kurang 1 dan df2 sama dengan N2 kurang 1. Varian yang lebih besar berfungsi sebagai pembilang dan varian yang lebih kecil berfungsi sebagai penyebut. Yang pertama, uji untuk varian sama. Dites varian sama T sama dengan X1 kurang X2 dibagi dengan SP akar 1 per N1 tambah 1 per N2. SP kuadrat sama dengan N1 kurang 1 kali dengan S1 kuadrat tambah N2 kurang 1 kali dengan S2 kuadrat dibagi dengan N1 tambah N2 kurang 2. Dengan keterangan N1 atau N2 jumlah sampel P atau 1 atau 2. S1 atau S2 sama dengan standar deviasi sampel kelompok 1 atau 2. Dan DF sama dengan N1 tambah N2 kurang 2. Yang kedua, uji untuk varian berbeda. Dites varian berbeda, T sama dengan X1 kurang X2 dibagi dengan akar dari S1 kuadrat per N1 ditambah dengan S2 kuadrat per N2. TF sama dengan S1 per N1 tambah S2 per N2 kuadrat dibagi dengan S1 kuadrat per N1 kuadrat dibagi dengan N1 kurang 1 tambah S2 kuadrat bagi N2 kuadrat dibagi dengan N2 kurang 1. Kita masuk ke contoh. Seorang pejabat Dekes berpendapat bahwa rata-rata nikotin rokok jarum lebih tinggi dari rokok Bismillah. Untuk membuktikan, lakukan penelitian dengan sampel 10 batang rokok jarum dan 8 batang rokok Bismillah. Dari hasil olah data dilaporkan rata-rata kadar nikotin rokok jarum adalah 23,1 mg dengan standar deviasi 1,5 mg. Sementara itu, kadar nikotin rokok Bismillah rata-rata 20,0 mg dan standar deviasi 1,7 mg. Berdasarkan data tersebut, ujilah pendapat pejabat Depkes tersebut menggunakan alfa 5%. Jawab, langkah 1, periksa homogenitas varian dengan uji F. F sama dengan 1,28. DF1 sama dengan 8 kurang 1 sama dengan 7. Dan DF2 sama dengan 10 kurang 1 sama dengan 9. Kita gunakan distribusi F terdiri dari 3 bagian. Df numerator, Df denominator, dan area. Df1 sama dengan numerator dan Df2 sama dengan denominator. Nilai F sama dengan 1,28 dan terlihat angka tersebut terletak di atas angka 2,51 pada area 0,100. Artinya P lebih besar 0,1. Keputusannya HO gagal ditolak. Berarti varian kadar nikotin rokok jarum sama dengan rokok Bismillah. Yang kedua, uji bedah 2 min varian sama atau T-test varian sama. SP sama dengan 1,5, T sama dengan 4,1, D sama dengan 10 tambah 8 kurang 2 sama dengan 16. Cari nilai P dengan tabel distribusi T. Terletak sebelah kanan dari nilai 2,921. Nilai P lebih kecil dari 0,005. Nah, nilai P lebih kecil dari 0,005 yang lebih kecil dari nilai alfa, yaitu 0,05. Jadi AO ditolak. Kesimpulannya, secara statistik kadar nikotin rokok jarum memang lebih tinggi dibandingkan rokok Bismillah. Sekian dan terima kasih.